setelah lalu kemarin kita belajar tentang IPAS mengenai kerangka tubuh anggota gerak. Nah, kerangka kita, tubuh kita bisa berdiri karena disokong oleh apa aja? Kembali lagi bersama saya, Miss Sinta. Pada video kali ini kita akan belajar masih tentang alat gerak modul 1, yaitu tentang sistem saraf yang mengendalikan tubuh IPAS kelas 6 SD, pelajaran 2. Setelah kamu menonton video ini, kamu akan mengenal sistem saraf pusat, mengenal sistem saraf tepi, dan memahami bagaimana sistem saraf mengendalikan cara kerja tubuh kita. Sebelumnya, apa yang akan kamu lakukan jika tanganmu tidak sengaja menyentuh gelas yang panas? A. Teriak. B. Sedih. C. Kaget. D. Senang. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, apa yang akan kamu lakukan jika tanganmu tidak sengaja menyentuh gelas panas? Berteriak atau nangis atau C atau D kesenangan? Ada yang bilang betul, ada yang marah. Oke, antara A dan C. Oke, boleh kita lanjutkan. Kamu tahu nggak bahwa di dalam tubuh kita terdapat sistem yang bekerja untuk mengatur rangka, sendi, otot yang kita pelajari sebelumnya, yaitu saraf. Sistem saraf ini adalah bagian dari tubuh kita yang bekerja untuk mengendalikan dan mengatur semua kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita. Mari kita melihat. Sistem saraf dibagi dua. Yang pertama sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf tepi. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk mengendalikan sebagian besar kegiatan yang tubuh kita lakukan. Perhatikan pada gambar ini yang berwarna pink. Itu adalah otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama kita melihat otak. Bagian utama dari sistem saraf pusat itu adalah otak kita. Jadi segala sesuatu itu diatur dan diketahui oleh otak kita. Hal yang kita lakukan, kita pikirkan, atau tindakan yang kita perbuat itu dikonsep di dalam otak kita. Kemudian otak ini juga berfungsi untuk mengatur pikiran, mengatur perasaan kita, dan mengatur gerakan kita. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Ini gambarnya. Sumsum tulang belakang ini adalah saluran utama yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh manusia. Fungsinya untuk mengirimkan pesan dari otak ke tubuh, dan begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan bagian tubuh lainnya, yang fungsinya untuk membantu otak dalam mengendalikan otot dan organ-organ lainnya. Yang pertama disebut dengan saraf somatik, berfungsi untuk mengendalikan gerakan yang kita sadari, seperti kita menggerakkan tangan kita, atau menggerakkan kaki, atau menggerakkan pinggang, dan lain sebagainya.
Kemudian ada disebut dengan sistem otonom. Saraf otonom ini adalah mengendalikan fungsi tubuh yang terjadi secara otomatis. Apa itu contohnya? Ya, detak jantung kita, pencernaan, dan saraf otonom ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang namanya saraf simpatik dan juga saraf parasimpatik. Mari kita lihat. Saraf simpatik itu adalah saraf yang berfungsi untuk mengatur tubuh kita saat kita merasa takut dan kita merasa stres. Nah, saraf simpatik ini juga terkadang membuat jantung kita berdebar lebih cepat. Kemudian saraf parasimpatik ini adalah mengatur tubuh kita saat kita sedang beristirahat. Dan fungsinya yang membantu kita merasa tenang, merasa rileks, dan merasa nyaman. Selanjutnya adalah bagaimana sistem saraf ini bekerja di dalam tubuh kita. Yang pertama, sistem saraf mengirim pesan melalui surat kilat dari otak. Kemudian pesan ini dikirim melalui neuron dari otak dan sumsum tulang belakang disalurkan ke seluruh tubuh kita. Nah, bagaimana cara sistem saraf ini bekerja? Yaitu sistem saraf bekerja seperti jaringan mengirim pesan yang sangat cepat. Kemudian pesan-pesan ini dikirim melalui sel-sel khusus yang disebut dengan neuron. Lalu neuron ini membawa pesan dari otak ke sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke otak. Nah, misalnya ketika kamu menyentuh benda panas, pesan dikirim dengan sangat cepat ke otak untuk memberitahu bahwa benda itu panas. Lalu otak mengirim pesan kembali ke tanganmu untuk menariknya dari benda panas itu. Jadi, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi harus selalu bekerja sama untuk mengendalikan tubuh kita. Dengan demikian, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan sesuai dengan mestinya. Nah, dengan memahami sistem saraf ini, kalian bisa lebih mengerti bagaimana tubuh kita berfungsi dan melakukan kegiatan setiap hari. Di sini ada diskusi kelompok. Yang pertama, apa perbedaan utama antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi? Yang kedua, bagaimana otak dan sumsum tulang belakang bekerja sama? Yang ketiga, bisakah kamu memberikan contoh situasi di mana sistem saraf simpatik bekerja? Oke, baik anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Oke, sudah dilihat tadi video pembelajarannya. Kali ini kita tadi belajar tentang sistem saraf. Ada berapa macam tadi sistem saraf? Ada dua. Saraf apa dan saraf tepi. Oke, saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, kenapa tadi katanya Bu, kalau bisa tadi tangannya terkena air panas, kamu refleks bergerak? Berarti karena adanya sistem saraf yang bekerja. Makanya kalau dalam tubuh seseorang, kalau sistem sarafnya sudah tidak bekerja, dia tidak akan bisa lagi merespon apapun. Jadi intinya memang kepalanya, makanya terkadang kalau orang jangan pegang kepalaku atau jangan pukul kepalaku, ini Bu berpengaruh karena memang ini sistem saraf kita. Jadi katanya tadi sistem saraf bagaimana dia bekerja, kayak ngirim pesan katanya tadi kan, ada kan pesannya, pesan kilat pula. Gitu kita dengar langsung merangsang, itu kan. Contoh tadi seperti kena air panas tadi. Tersentuh tangan kita oleh air panas sampai ke otak melalui sumsum tulang belakang disampaikan ke tangan tadi untuk menarik menghindar karena terkena air panas. Jadi yang bekerja adalah saraf, ya. Tuh, makanya kenapa kok kita bergerak, tangan terpotong sakit, kenapa? Setiap anggota tubuh melakukan gerakannya karena dia ada yang namanya saraf yang memonitoring. Makanya kamu bisa makan, bisa lari, bisa tidur, apapun gerakan kegiatan yang kamu lakukan itu akan dimonitoring oleh saraf. Oke, nah baik. Tadi kataannya ada di sini diskusi. Diskusinya boleh antar kelompok, yang ini gabung di sini boleh, yang ini di sini dan ini yang di sini. Kita sama-sama, tadi ada di sini dia diskusi. Nama untuk mengendalikan tubuh kita.
dengan yang sistem aja. saraf. Nah, untuk yang nomor 1 bagian sini, ini nomor 2 dan ini yang nomor 3. Masih kelompok ada 1 soal. Kalau mau lebih jelasnya, boleh lihat di handphonemu bagaimana keterangan yang tadi. Kan ada yang di handphone. Oke, boleh silakan dalam 1 kertas selembar aja untuk nomor 1 soal. Boleh dituliskan soalnya. Tadi yang sini nomor berapa, Bu? Ibu bilang? Nomor 1. Yang sini nomor 2 dan yang sini adalah nomor 3. Oke. Apa perbedaan utama antara sistem saraf pusat dan saraf tepi? Oke, boleh dilihat video handphonenya, boleh nonton dulu, boleh. Boleh dilihat ya. Dari kelompok mandiri, nama saya Fadli. Nama saya Dharma. Nama saya Yudi. Kami akan mempresentasikan jawaban kami nomor 1. Apa perbedaan saraf utama? Apa perbedaan utama antara sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi? Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari simatik dan otonom. Oke. Sudah itu aja? Boleh ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rebahan squad atau pasukan rebahan. Kami terdiri dari saya Tasih, saya Bila, saya Fitra, saya Fira, saya Nisa, saya Mel, saya Luna. Inilah hasil dari diskusi kelompok kami. Kami akan menjawab soal nomor 2. Bagaimana otak dan sumsum tulang belakang bekerja bersama untuk menjalankan sistem saraf pusat atau disebut dengan STP yang mengontrol aktivitas tubuh sehari-hari. Demikianlah diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak Medan terdiri dari saya Kiki, saya Niki, saya Ikhlas, saya Gilang, saya Rifki. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kami akan membacakan nomor 3. Berikan contoh situasi di mana sistem saraf simpatik bekerja dengan mengendalikan respon lawan atau lari atau sedang sakit. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amel yang memimpin di situ. Tadi nomornya soalnya sampai 10. Amel 4.000, Ikhlas 3.000, Afika 2.900. Hah? Oke. Naik lagi Amel, kalah Ikhlas. Nisa, Bila, Joy baru 1.900. Selesai semua, Bu. Kalau sudah selesai sudah. Safira kok ada yang benar ini Safira. Ikhlas 5.300. Tuh, Rifki 2.400.
Aika, 6 Fadli, 7 Niki, 8 Gilang, 9 Amel, 10 Yusuf, 11 Pira, 12 Kilen, 13 Dimas, 14 Kasih, 15 Dharma, 16 Enji, 17 Vicky, dan 18 Joy. Refleksi pembelajaran kita hari ini, menurut kamu, anak-anak ibu semua yang 18 orang ini, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang dan bahagia. Oke. Kurang. Berarti belajar dengan teknologi itu enak atau susah atau nggak enak? Enak. Kegiatan kita ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tutup.